Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat dan karunia yang Allah senantiasa tetapkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat diberikannya usia. Semoga setiap nikmat tersebut semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita teladan kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab tafsir Juz' Amma, dan kita sudah memasuki pembahasan berkaitan dengan surah Al-Fatihah, dan kita akan memasuki pembahasan berkaitan dengan ayat yang kedua, yang mana dijelaskan oleh beliau alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun ada khilaf seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, apakah basmalah termasuk di dalam bagian ayat dalam surah Al-Fatihah atau bukan, tetapi di sini beliau menjelaskan bahwasanya ayat yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Maka beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin. Allah memulai dengan kata alhamdu. Alhamdu maknanya wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbah wa ta'zim. Jadi yang disebut dengan alhamdu kalau kita terjemahkan artinya apa, Pak? Segala puji. Maka ini merupakan pensifatan kepada yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan pensifatan yang sempurna. Maka diterjemahkan dengan segala puji. Semua pujian, segala pujian bagi Allah Rabb semesta alam. Kata beliau ma'al mahabbati wa ta'zim. Seseorang memuji dan disertai pujiannya dengan kecintaan dan dengan pengagungan. Ketika seorang dia memuji dan diiringi di dalamnya ada rasa cinta dan ada pengagungan, pemuliaan, maka di dalam bahasa Arab disebut dengan alhamdu. Makanya ucapan alhamdu tidak boleh diberikan kepada manusia. Misalnya alhamdulaka, itu tidak boleh, Pak. Karena alhamdu ini sifatnya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan al-kamalu dzati, sebagai kesempurnaan dari sisi zatnya, dari sisi sifatnya, dan juga dari sisi perbuatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sempurna dari sisi zat, sifat, dan perbuatan. Oleh karena itulah dinisbatkan pujian tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengucapkan alhamdulillah misalnya, segala puji bagimu, dalam bahasa Arab tidak boleh diberikan kepada makhluk. Kemudian kata beliau, wala budda min qaidi wa huwal mahabbah wa ta'zim. Di dalam konsekuensi alhamdu ini
seseorang juga mengkaitkan ya, atau di dalam mengucapkannya juga harus diiringi dengan kecintaan dan ya pengagungan. Ya, ini bedanya. Alhamdu, nanti ada al-madhu, nanti ada al-majdu. Dia punya makna yang berbeda-beda secara spesifik. Kalau alhamdu adalah pujian bersamaan dengan kecintaan dan pengagungan. Kata beliau, li'anna majarada wasfihi bil kamal biduni mahabbatin wa la ta'zimin la yusamma hamdan wa innama yusamma madahan. Ya, kalau seorang dia memuji tanpa adanya kecintaan dan pengagungan, itu disebut dengan apa? Al-madhu. Ya. Jadi bedanya sedikit Pak ya, madaha dengan hamada. Ya. Jadi kalau madaha dia memuji tetapi belum tentu cinta. Dia memuji belum tentu mengagungkan. Ya, di sini letak perbedaan. Kenapa Allah menyebut dengan alhamdulillahirabbil alamin bukan dengan al-madhu lillahi rabbil alamin, padahal punya makna secara umumnya sama. Ya, berkaitan dengan pujian. Kata beliau, wa lihadza yaqa'u min insanin la yuhibbul mamduh. Ya, oleh karena itulah bisa jadi ya, seorang manusia dia memuji orang lain tetapi dia tidak mencintainya. Mungkin nggak Pak? Sangat mungkin. Ya, dia memuji-muji padahal dia tidak suka. Padahal dia tidak ingin memuliakan dia. Ya, tetapi hanya sekedar basa-basi. Atau mungkin dia penjilat misalnya. Ya, dia pengen sesuatu, dia puji orang setinggi langit, padahal dia nggak suka. Tapi dia menginginkan sesuatu darinya. Ya. Kata beliau, di sini tajidu ba'da syu'ara. Ya, seperti halnya sebagian para penyair. Ya, jadi di zaman dahulu banyak penyair-penyair itu yang mereka sering membuat lantunan syair pujian kepada salah seorang sultan atau raja yang tujuannya adalah supaya raja itu merasa senang. Ya, engkau adalah raja yang begini, yang adil, yang bijaksana, tidak ada ya orang selain dirimu dan seterusnya. Ya, maka tukang syair ini memuji-muji, tetapi dia bukan karena cinta, bukan karena ketulusan dari dalam dirinya, tetapi dia ingin mendapatkan harta. Ya, jadi para penyair zaman dahulu itu pekerjaan, di antara pekerjaan adalah menjadi penyair. Ya, dia datang ke orang-orang, dia mengucapkan, membuat syair yang indah, kemudian dia akan dibayar ya atas syairnya. Ya, jadi tujuannya untuk mengagungkan, memuliakan, padahal dia nggak cinta. Ya, kalau bahasa sekarang itu apa Pak? Buzzer gitu. Ya buzzer itu kan semuanya yang bagus-bagus. Ya kan? Nanti dia dikasih sesuatu. Ya, mau bagaimanapun caranya, yang penting apa? Yang penting dia dapat uang. Ya, mau itu benar atau salah, karena itu menjadi bagian dari suatu pekerjaan. Ya, kalau di zaman dahulu adalah berupa penyair dengan syair-syair disampaikan di hadapan masyarakat, di hadapan rakyatnya. Ya, kalau sekarang ya bentuknya dalam bentuk yang lain. Ya, buat berita ya, yang bagus-bagus terus pokoknya. Ya, supaya citranya positif dan seterusnya. Ya, ini pekerjaan yang sudah ada di zaman dahulu kala. Kata beliau, "Summa ya'ti lahum bi awsafin 'azimatin la mahabbata fihim." Ya, yang mana para penyair ini mendatangi mereka, kemudian ya menyebutkan di dalam syairnya sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat keagungan, padahal dia sendiri tidak mencintai orang tersebut. Walakin mahabbatan fil mali alladhi yuqinahu. Ya, akan tetapi yang dia cintai adalah harta ya yang raja tersebut atau sultan tersebut akan berikan kepada dirinya. Atau sebaliknya, au khaufan minhum, atau karena seorang takut. Ya, dia puji-puji supaya dia tidak terancam, supaya dia tidak dibunuh, ya, dan seterusnya. Walakin hamidna li rabbina azza wa jalla ya hamda mahabbatin wa ta'zimin. Kata beliau, akan tetapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu merupakan bentuk pujian karena kecintaan. Ya, harus diiringi dengan
cinta harus diiringi dengan pengagungan. Oleh karena itulah kata beliau, ya, shara labudda min al-qaidi fil hamdi annahu ya wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Ya, di dalam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu kita sebenarnya sedang memuji Allah dengan pengagungan yang setinggi-tingginya disertai dengan kecintaan dan dengan pengagungan. Ya, jadi ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu bukan ucapan yang sederhana, Pak. Ya, tetapi ucapan yang paling tinggi dari level pujian. Ya, dan itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya, maka diterjemahkan dengan segala puji. Ya, segala pujian, ya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa al, ya, dari kata alhamdu, al di dalam bahasa Arab adalah lil istighraq. Ya, di dalam kaidah usul ada al. Ya, jadi dengan apa bedanya dengan hamdun dengan alhamdu? Bedanya apa, Pak? Kalau hamdun tidak pakai al. Ya, kalau alhamdu ada alnya. Apakah maknanya berbeda? Berbeda. Ya, dalam bahasa Arab kita mengenal ada istilah nakirah wal ma'rifah. Ya, kalau ada alnya berarti spesifik. Ya, kalau tidak ada alnya berarti sifatnya umum. Ya, dan alhamdu di dalam ayat ini adalah bersifat menyeluruh. Ya, jadi pujian yang dimaksud adalah segala-galanya. Ya, segala pujian tersebut, ya, fi jami'il mahamid, dalam setiap hal. Jadi kita harus selalu memuji Allah di dalam setiap perkara, karena kalau kita hitung, Mbak, ya, nikmat Allah itu bisa dihitung apa enggak? Enggak bisa. Ya, kalau orang memberikan kita sesuatu bisa nggak dihitung pemberiannya? Sangat bisa, karena sangat jarang. Sangat jarang. Orang memberikan kita sesuatu itu sangat jarang. Karena sifat manusia itu apa? Disifati dengan al-bukhl. Ya, dia diberikan sifat secara asalnya dia itu pelit. Dia menahan. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan segalanya, bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ya, karena nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Maka sehingganya kita perlu mengucapkan memuji Allah dengan alhamdu, bukan dengan al-madhu. Ya, berbeda dengan manusia, pemberiannya sedikit, pemberiannya jarang-jarang. Ya, maka tidak pantas diucapkan dengan alhamdu, yang pantas hanya kepada Allah. Ya. Kemudian kata beliau, wa qauluhu ta'ala lillahi, allam lil ikhtisas. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala lillahi, ya, ada li, kemudian apa? Lillahi, ada huruf jar. Kepada Allah, ya, maka lam di situ li-nya maksudnya adalah lil ikhtisas. Ya, maksudnya adalah pengkhususan, wal istiqaq, dan juga pemberian hak, ya. Wallahu wa ismu rabbina azza wa jal, sedangkan nama Allah adalah nama Rabb kita, la yusamma bihi ghairahu, ya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya, jadi lillahi, linya adalah pengkhususan, artinya segala puji khusus bagi Allah dan yang berhak hanya Allah. Ya, wa makna al-ilah ay al-ma'lu, dan al-ilah atau Allah itu dari kata al-ma'lu, artinya al-ma'bud, yang disembah. Ya. Bedanya kata beliau, ya, al-ma'lu ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman. Begitu juga, ya, yang disembah dengan nama Allah itu adalah disembah karena kecintaan dan karena pengagungan. Ya, ada sesuatu yang disembah tetapi tidak cinta, tetapi tidak mengagungkan. Ya, seseorang dipaksa untuk sujud misalnya, ya, dia sujud tetapi dia tidak mencintai, dia tidak mengagungkannya karena sujudnya terpaksa. Ya, adapun seorang ketika dia menyembah Allah, maka dia menyembah dengan sukarela, dengan tulus, dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengagungan. Ya. Maka ini makna lillahi.
Ya, segala puji bagi Allah yang disembah secara tulus dengan kecintaan, dengan pengagungan, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, artinya Rabb semesta alam. Kata beliau Ar-Rabbu, ya, maksud daripada Ar-Rabb adalah man ijtama'a fihi salasatu awsafin. Disebut dengan Rabb itu apabila memenuhi 3 hal. Ya. Yang pertama dia menciptakan, yang kedua dia memiliki, yang ketiga dia mengatur. Ya. Maka dikatakan Allah itu Rabb karena dia menciptakan dari tidak ada, kemudian Allah yang memilikinya dan Allah yang mengatur, ya, setiap urusannya. Ya. Kalau digambarkan itu, ya, seperti seorang tukang bangunan. Tukang bangunan bisa membuat bangunan, tetapi belum tentu dia yang memiliki. Ya, atau bisa jadi dia mengatur, tetapi dia tidak membuatnya, tidak memilikinya. Ya, seperti ya pengawasnya, dia mengatur, ya, bagaimana caranya, tapi dia tidak memiliki. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan 3 hal ini, maka dia disebut dengan Rabb karena dia menciptakan dari yang tidak ada, kemudian dia memiliki kuasa secara penuh, dan yang ketiga dia yang mengatur segala urusannya. Ya, maka disebut dengan Rabb. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Ya, adalah pencipta, adalah pemilik, adalah pengatur. Alamin maknanya adalah setiap makhluk. Ya, jadi al-alam itu adalah masih Allah. Setiap selain Allah disebut dengan alam. Ya, baik kita, manusia, hewan, tumbuhan, kemudian benda-benda itu disebut dengan alam. Ya, jadi Allah adalah yang menciptakan, Allah adalah yang memiliki, Allah yang mengatur semua, ya, dari makhluk yang ada. Ya, maka di sini nanti Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana berkaitan dengan tauhid. Ya, ketika seorang ada yang meyakini, ada yang memberikan pengaturan selain Allah, maka dia terjatuh di dalam kesyirikan, di dalam bab rububiyah. Ya, kalau ada yang meyakini, ya, ada yang mengatur sebagian wilayah bumi ini selain Allah, maka dia terjatuh di dalam kesyirikan yang besar. Kalau ada seorang yang dia meyakini ada yang menciptakan selain Allah, maka dia terjatuh di dalam syirik besar. Ya, akan tetapi orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdahulu, ternyata mereka itu tidak terjatuh di dalam syirik, di dalam hal penciptaan tidak, Pak. Ya, di dalam pengaturan tidak. Mereka yakin yang mengatur, yang menciptakan itu Allah. Ya, tetapi kenapa mereka tidak mau menyembah Allah? Ya, mereka di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulun Allah." Ketika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, ya, maka mereka mengatakan dengan sangat yakin yang menciptakannya adalah Allah. Ya, jadi orang musyrik itu di zaman Nabi mereka tidak mengingkari penciptaan itu, ya, adalah memang Allah yang menciptakan, tidak. Tetapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perangi? Ya, padahal mereka mengakui dari sisi tauhid ini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik. Ya, tetapi kata para ulama karena mereka menyembah Allah dan mereka menyembah selain Allah. Ya, ini namanya syirik di dalam ibadah. Ya, yang diperangi oleh Nabi dan para sahabat bukan syirik di dalam bab rububiyah, mengakui keesaan Allah di dalam penciptaan, di dalam kepemilikan, tetapi kesyirikan mereka terjatuh di dalam apa? Di dalam peribadatan. Ya, mereka doa sama Allah, mereka doa kepada selain Allah. Ya, mereka bertawakal kepada Allah, juga bertawakal kepada selain Allah. Maka terjatuh di dalam syirik besar. Ya, tetapi kalau seorang ada yang meyakini ada yang mengatur sebagian alam ini selain Allah, maka dia pun terjatuh di dalam bab rububiyah.
Padahal orang musyrik di zaman Nabi tidak terjatuh di dalam bab rububiyah, tetapi di dalam bab ibadah saja. Ya, berarti kesyirikannya lebih besar, Pak. Ya, kalau ada orang meyakini ada yang mengatur sebagian ya dari urusan ini ya selain Allah atau memberikan rezeki selain Allah, ya, maka dia terjatuh di dalam bab kesyirikan yang lebih parah, yang lebih besar dibandingkan orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi orang zaman dahulu tidak meyakini ada yang bisa mengatur sebagian alam, memberikan rezeki. Tidak. Ya, mereka yakin rezeki itu dari Allah. Tapi di dalam tata cara ibadahnya mereka terjatuh di dalam syirik. Ya, maka ini berbahaya. Ya. Maka kemudian kata beliau, al-alamin ya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut dengan alam. Ya, seperti ada alam semesta, ya, ada alam dunia, ya, dan seterusnya. Artinya ini berkaitan dengan makhluk. Kemudian jelaskan di antara faedah dari ayat ini, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama adalah isbatul hamdil kamil lillahi azza wa jalla. Jadi yang pertama adalah penetapan segala pujian yang paling sempurna hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan yang pertama alhamdulillah dari sisi makna artinya adalah pujian yang paling tinggi ya, yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Yang kedua adalah adanya ya, menunjukkan dia khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ini yang pertama. Ya, faedahnya adalah penetapan alhamd segala pujian yang sempurna itu hanya milik Allah. Ya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, anallaha ta'ala mustahiqqun mukhtassun bil hamdil kamil min jami'il wujud. Ya, dan yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak dan dialah yang mendapatkan kekhususan dengan pujian yang sempurna dari setiap sisinya. Ya, jadi pujian bagi Allah dalam setiap hal. Ya, oleh karena itulah kata beliau bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza asabahu ma yasuruhu qala, Nabi kalau dia mendapati suatu urusan yang membuat dia senang, dia akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, ini termasuk sunnah, Pak, ya. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah saja ya sudah mencukupi. Tapi kalau ingin lebih sempurna seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu kalau mendapatkan hal-hal yang dia senangi maka dia tambah ucapannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, artinya apa? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Ya, jadi sering kita dengar alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, ini ucapan pujian ya yang paling afdal. Dan begitu juga wa idza asabahu khilafa dzalika, dan apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati yang sebaliknya, ya, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, ya, maka Nabi pun tetap memuji Allah. Apa Pak ucapannya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, tetap memuji Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan. Ya, kenapa kok tetap memuji Allah? Ya, karena bisa jadi nikmat yang hilang itu hanya 1-2 nikmat. Ya, tetapi yang masih Allah berikan jauh lebih banyak. Ya, seorang dihilangkan 1 nikmat, tetapi Allah tetap memberikan baginya banyak nikmat yang dia tidak pernah bisa menghitungnya. Ya, nikmat sehat aja, Pak. Kalau dipreteli satu persatu, ya, dari alat indera kita, dari alat pencernaan, luar biasa. Ya, kalau ada satu saja, ya, dari organ ini yang rusak total, otomatis akan bisa merusak semuanya. Ya, ada orang dia sakit usus buntu pecah, padahal satu, Mbak, ya, usus buntunya pecah. Apa yang terjadi? Ya,
akan menjadikan rusak tubuh semuanya dan dia akan meninggal dunia dengan sangat cepat. Ya, ginjal ya rusak permanen, ya, cuci darah setiap hari. Nauzubillah. Ya, bayangkan nikmat yang satu saja ya itu luar biasa. Ya, makanya belum nikmat-nikmat yang lain. Nikmat kita punya pekerjaan, nikmat kita punya anak-anak, ya, kita punya teman yang baik, kita punya rumah, kita punya kendaraan. Ya, itu semuanya nikmat. Maka jikapun ada satu nikmat yang hilang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ya, dia selalu memuji Allah. Ya, dia akan tetap mengucapkan Alhamdulillah ala kulli halin di dalam setiap keadaan. Ya, sebagaimana Allah tetap memberikan nikmat baginya, maka harusnya ya seorang manusia pun tetap memuji Allah, bukan justru malah dia ya akhirnya dia membenci Allah, akhirnya dia berputus asa dari rahmat Allah hanya karena hilang satu nikmat, padahal Allah memberikan banyak nikmat. Ya, maka di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah mengatakan, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kalau mencintai satu kaum dia akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha terhadap ujian, maka Allah akan memberikan ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang dia marah, dia murka, ya, maka Allah juga akan murka kepadanya. Ya, maka tanda cinta Allah adalah ketika seorang dia diuji. Ya, ya kita tidak berharap mendapatkan musibah. Ya, tapi kalau memang musibah itu harus terjadi, ya, maka tetap pertahankan lisan kita untuk ya mengucapkan minimalnya alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, jangan kita mengeluarkan ucapan yang justru yang buruk dulu. Ya, ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, maka kembalikan dulu alhamdulillahi ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini sebagai apa, Pak? Ya, sebagai pengikatnya. Ya, supaya orang tidak lupa kalau nikmat Allah itu lebih banyak. Ya, yang dicabut bisa saja dia hanya pada satu atau dua nikmat. Kemudian selanjutnya kata beliau poin yang ketiga, wa minha taqdimu wasfillahi bil uluhiyah ala wasfihi bir rububiyyah. Ya, pendahuluan pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyah dibandingkan pensifatan terhadap rububiyah. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya Allah di dalam ayat ini mengatakan alhamdulillah, ya, Allah ya dzul uluhiyah, ya, adalah zat yang dia diibadahi. Ya, kemudian Allah mengatakan rabbil alamin, baru ar-rabb rububiyah. Ya, maka di sini kata beliau ya mendahulukan uluhiyah dibandingkan rububiyah karena memang di dalam hal peribadatan inilah yang menjadi inti daripada ketauhidan. Ya, karena hampir bukan tidak ada, ya, atau mungkin sedikit manusia, ya, kecuali mereka yang kafir, ya, mereka meyakini ada pencipta selain Allah, ya, atau Allah itu satu dari yang tiga, ya, atau Tuhan itu adalah dewa-dewa, itu di dalam apa? Di luar Islam. Ya, tetapi yang di dalam Islam hampir semuanya mereka meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur. Ya, kecuali dalam hal mengatur ini, Pak, ada sebagian ya dari umat Islam yang dia masih punya keyakinan ada yang mengatur sebagian alam selain Allah. Ya, atau Allah mewakilkan kepada orang-orang tertentu, ya, yang biasa disebut dengan wali kutub. Ya, jadi yang di wilayah sana ada penjaganya, di wilayah sini ada penjaganya. Ya, ini diyakini oleh sebagian orang-orang sufi yang ekstrim. Ya, jadi dia meyakini ada yang mengatur alam. Ya, bahkan jenengan bisa lihat di medsos, di video-video. Ya, memang benar-benar mengakui ya adanya wali kutub yang dia punya peran. Ya, dia mendapatkan sebagian tugas dari Allah untuk mengatur sebagian wilayah. Ya, disebut dengan wali kutub. Ya, kalau di orang Hindu biasanya dulu kalau kami KKN di mana?
Di Tengger itu sama, Pak. Ya, jadi di kampung ini ada danyangnya, kan gitu ya. Jadi ada kuburannya juga, dan kuburan itu dibuat patung persis. Ya, jadi di tempat kuburannya biasanya di pohon-pohon besar, ya. Kemudian nanti di situ dibuat gambar-gambar seperti apa? Seperti patung. Dan mereka meyakini bahwasanya wilayah tersebut dikuasai, ya, yang menjaga, ya, wilayah tersebut dari musibah, dari bala, yang memberikan kemakmuran, yang memberikan apa namanya, misalnya kalau panen itu, Pak, ya, supaya panennya itu melimpah, ya, itu diantara keyakinannya karena adanya danyang itu, ya. Kebetulan dulu 1 bulan saya di Tengger itu, ya, dan itu keyakinan orang-orang Hindu Tengger, ya, dan sebagian yang sudah masuk Islam kadang dia masih punya keyakinan seperti itu, ya. Jadi masih apa istilahnya, Pak, masih berproses gitu ya, ya. Jadi mereka masih Islamnya masih mu'allaf gitu, masih terkena pengaruh-pengaruh sebelumnya. Jadi dalam setiap desa itu pasti ada kuburan-kuburan tertentu yang dianggap dia punya peran, ya. Jadi ini harus apa? Harus dijauhi, ya, bagi kita yang sudah benar-benar yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memiliki, dan tidak ada yang mengatur, termasuk di dalamnya bisa mendatangkan rezeki atau menolak bencana selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin yang sangat tegas. Kemudian selanjutnya, ya, kata beliau poin yang keempat, wa minha umumu rububiyyatillahi ta'ala li jami'il alam. Ya, poin yang keempat adalah keumuman sifat rububiyah Allah, ya, dari sisi penciptaan, kepemilikan, pengaturan, ya, di dalam alamin, artinya seluruh alam, seluruh dimensi, ya, yang ada, baik yang ada di dunia maupun yang ada di luar sana. Tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang memilikinya, tidak ada yang mengaturnya, melainkan Allah semata. Ya, itu konsekuensi dari mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kalau masih punya keyakinan ada sebagian wilayah, sebagian tempat, ya, yang mengaturnya selain Allah, maka dia terjatuh di dalam kesyirikan di dalam bab ar-rububiyah. Waliyadzubillah. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya penjelasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, dan ini sudah pernah dibahas sebelumnya di dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sama. Kata beliau Ar-Rahman sifatun li lafdzil jalalah. Ya, Ar-Rahman, Maha Penyayang, itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim adalah sifat yang lain. Ya, kemarin bedanya apa, Pak? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sama-sama dari kata Ar-Rahman artinya kasih sayang, tetapi punya perbedaan. Ada yang masih ingat apa bedanya? Kalau Ar-Rahman, rahmat untuk seluruh makhluk. Ya, ini kalau ada orang bertanya, kenapa orang kafir, ya, kok usahanya bisa sukses, dia bisa dapat dunia lebih banyak, ya, karena Allah punya sifat rahmah yang menyeluruh. Bahkan orang kafir pun tetap diberikan nikmat, ya, tetapi ketahuilah nikmat tersebut nanti akan menjadi malapetaka, ya, bagi dia nanti pada hari kiamat, ketika dengan banyaknya nikmat tidak membuat dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa kita itu apa, Pak? Ya, dia terkena, Pak. Orang yang dia dikasih nikmat banyak tapi dia tambah jauh. Apa? Istidraj. Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan istidraj kepada mereka dari arah mereka yang tidak ketahui. Ya, bisa jadi, Pak, seorang itu kok saya bermaksiat kok tambah banyak ya rezeki saya. Ya, akhirnya dia tambah terus. Ya, padahal bisa jadi, ya, itu adalah istidraj. Ya, dia tidak dapatkan musibahnya di dunia, tapi nanti di akhirat.
Ya, sama seperti orang kafir, dia diberikan kenikmatan, harusnya membuat dia bertafakur, ya, harusnya membuat dia itu apa? Ya mudah untuk apa? Mensyukuri nikmat. Tapi justru dengan adanya nikmat ditambah lagi dengan maksiat, dengan kekufuran, ya, akhirnya nanti ketika di akhirat akan berbalik. Ya, semua nikmat tersebut itu akan menjadi bumerang, ya, bagi diri seseorang. Itu namanya istidraj. Ya, jadi kalau orang mukmin dengan sebab dia taat bertambah nikmat, itu nikmat yang sesungguhnya, Pak. Ya, itu namanya nikmat yang disegerakan sebelum nanti di akhirat disegerakan di dunia. Ya, tapi kalaupun orang dia sudah beribadah, ya, dia berusaha istiqomah, kok ternyata rezekinya masih begitu-begitu saja, maka yakinlah rezekinya itu sedang disimpan dengan yang lebih baik nanti pada hari kiamat. Ya, jadi orang mukmin harus begitu. Ya, dia punya prinsip ketika dia bertakwa dia dapat nikmat, berarti nikmat itu adalah yang disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat. Tapi kalaupun dia tidak mendapatkannya di dunia, yakinlah dia mendapatkan yang lebih baik di akhirat. Tapi kalau seorang dia bermaksiat ditambah nikmat, maksiat lagi tambah nikmat, ya, misalnya judi, Pak, ya, masa ngelot, ya dapat loh, kok dapat lagi. Coba lagi, dapat terus, ya kan? Hati-hati. Ya, itu istidraj. Ya, nanti pada hari kiamat itu akan menjadi musibah besar bagi dirinya. Falyazubillah. Ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ar-Rahman adalah sifat bagi Allah rahmat yang menyeluruh. Baik yang mukmin maupun yang kafir, yang fasik maupun yang taat. Semua dapat nikmat. Ya. Akan tetapi Ar-Rahim adalah dzurrahmatil wasilah. Kata para ulama, Ar-Rahim adalah pemberi rahmat yang khusus. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya, Allah memberikan kepada mereka nikmat hidayah, memberikan mereka nikmat beribadah, memberikan mereka nikmat semangat belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama itu kan apa, Pak, ya? Kalau orang melihatnya, ngapain sih ngaji-ngaji terus? Kan gitu ya. Duduk 1 jam, cuma dengerin aja. Apa yang didapat? Nggak ada uangnya. Gitu kan. Tidak ada kemudian turun rezeki secara langsung. Nggak ada. Ya, tapi kenapa kok dijadikan nikmat belajar ilmu agama? Kok dijadikan nikmat berangkat subuh-subuh ke masjid berjamaah? Orang-orang masih pada tidur, tapi kita bangun. Bahkan kita bangun sebelum subuh. Kita salat witir, kita salat qiyamul lail. Ya, itu yang namanya nikmat yang khusus. Ya, orang diberikan rasa nikmat beribadah, orang diberikan rasa nikmat menuntut ilmu, orang diberikan rasa nikmat untuk berzikir, membaca Al-Quran, memiliki nama Ar-Rahim. Ya. Jadi kalau orang melihat dari luar mungkin ngaji terus, pergi ke sana ngaji lagi. Ya, ya selama tidak dilalaikan kewajibannya, ya, mencari nafkah, mencari rezeki, ya, itu tetap dia dapatkan. Kemudian dia memperbanyak amalan-amalan sunnah, menuntut ilmu agama, kata Nabi, ya, Pak. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Oh, ternyata di balik mencari ilmu, Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Ya, jadi orang ada pengajian tabligh akbar kok rame, ya, yang didapat apa sih? Ya, ternyata yang dia dapat adalah apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ya, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah kecuali akan turun kepada mereka 4 hal. Ya, turun ketentraman, ketenangan, turunnya rahmat Allah. Malaikat akan menaungi mereka, memintakan ampunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di langit yang ke-7 menyebut-nyebut nama mereka yang ada di hadapan para makhluknya, yaitu malaikat. Ya. Jadi tidak terlihat secara zahir, tetapi itu menjadi apa, Pak? Ya, menjadi lumbung pahala, ya, lumbung kebaikan, dan itu tidak bisa setiap orang merasakannya. Ya, ada orang dengar ceramah sedikit sudah panas, ya kan, sudah merasa
nggak nyaman. Ya, ada orang yang bisa berjam-jam dia duduk, ya, dia mendengarkan nasihat. Ya, ada orang membaca Al-Quran sebentar sudah ngantuk. Tapi ada orang yang bisa satu juz dia tetap bertahan. Ya, itu pembedanya apa, Pak? Pembedanya adalah karena apa? Ya, Allah tidak memberikan nikmat di dalamnya. Ya, maka semakin seorang itu dia dapat hidayah, semakin dia dekat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan nikmat tersebut. Ya, maka nikmat ini tidak diberikan kepada orang kafir dan tidak diberikan kepada orang-orang fasik. Ya, kalau kita bayangkan kok bisa ya, kita ini bangun jam 3 misalnya, kemudian sholat, sedangkan orang-orang masih pada tidur, kemudian nanti mereka semangat bekerja, cari uang. Ya, setelah itu mungkin apa? Ya, ada yang meninggalkan sholat, karena yang dia cari materi-materi. Bagi dia kenikmatan itu adalah nikmat materi, sama seperti orang kafir, tidak ada beda. Tapi orang mukmin diberikan nikmat yang lain, nikmat spiritual. Ya, nikmat dia senang, merasa nyaman ibadah, merasa nyaman zikir, merasa nyaman bertalabul ilmi, dan itu nikmat yang tidak Allah berikan ya kepada selain mereka orang-orang yang beriman. Ya, maka ada nama Ar-Rahman, Ar-Rahim untuk membedakan dua jenis nikmat. Ya, jadi kalau tanya, kenapa kok orang kafir diberikan nikmat? Karena Allah punya nama Ar-Rahman, nikmatnya luas. Ya. Tapi kenapa ya orang mukmin misalnya, ya dia diberikan dunia dan juga diberikan dengan yang selainnya. Ya, nikmat ibadah karena Allah punya nama Ar-Rahim. Wallahu taala a'lam. Di antara faedah kata beliau yang pertama, isbatu hazainil ismainil karimain. Ya, bahwasanya dua nama ini merupakan nama bagi Allah. Ya, Allah punya nama Allah, itu nama ya, nama asalnya. Ya, sama seperti kita punya nama 3 suku kata. Ya, yang menjadi inti satu. Tapi dia punya nama yang lain bukan berarti Allah itu banyak, bukan. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang indah, maka serulah dengan menyebut nama-namanya. Ya, karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah beliau salat kemudian berdoa, kemudian beliau itu mengucapkan ya Allah ya Rahman. Orang musyrik di sampingnya mengatakan katanya Muhammad itu Tuhannya satu, tapi kenapa menyebutkan dua nama? Ya, kemudian turunlah ayat Qulidullah wa Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kemudian turun ayat ya, ucapkanlah Allah atau ucapkanlah Ar-Rahman ya, nama mana saja yang kamu inginkan karena dia memiliki asmaul husna. Ya, jadi di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan berarti Allah itu banyak. Ya, sama seperti kita. Ya, nama kita ada yang lebih dari satu suku kata. Ya, ada nggak yang satu, Pak? Ya, biasanya banyak orang Arab itu dia satu suku kata, tetapi disambung dengan nama nasabnya. Ya, misalnya Muhammad, Abdullah, kemudian Hasan, berarti itu ada nama bapak dan nama kakek. Ya, kalau kita kan minimal 3, Pak ya. Ada yang kemarin namanya Muhammad MBG Suyanto ya. Kemudian nggak diperbolehkan, ya kan, diganti. Ya, namanya MBG, kan lucu. Ya, akhirnya diganti, tidak boleh singkatan. Ya. Jadi nama kita itu, nama kita saja bisa banyak suku katanya. Ya, Muhammad, nama saya Muhammad Yudo Agresi Akbari. Ya. Dipanggil kalau sama orang Arab ya Muhammad. Kalau dipanggil sama yang sudah kenal ya Yudo. Ada manggil yang agak asing, agresi. Ya, itu khusus biasanya. Orang-orang tertentu. Ya, artinya bisa. Dan tidak menunjukkan itu banyak. Tidak. Sama seperti Allah, dia punya nama-nama yang banyak, bukan berarti Allah itu banyak. Ya, tapi dia punya nama yang setiap namanya memiliki kekhususan, yang memiliki keistimewaan. Ketika disebutkan Ar-Rahman yang maha penyayang, maka kita berdoa. Ya, kita minta sesuatu yang baik, kita sebutkan namanya Ar-Rahman. Ya Rahman. Ya, kemudian kita minta sesuatu. Ya, ketika Allah punya nama Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, kita minta. Ya, misalnya kita minta diberikan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang lebih baik, ya Razzaq. Jadi ada korelasinya.
Ya, ketika kita minta, kita habis melakukan perbuatan dosa, ya, kita minta ampunan supaya tidak diazab, supaya tidak dihukum, maka kita mengucapkan ya Ghafur, ya Ghaffar. Ya. Jadi fungsi nama-nama tersebut adalah supaya lebih mendekatkan kita ya kepada sifat-sifat Allah yang sangat banyak, yang semuanya husna. Ya, yang maha berilmu, berikanlah aku ilmu. Ya, mudahkanlah aku di dalam mempelajari ini, mudahkan aku di dalam menyelesaikan studi. Ya, misalnya sedang kuliah, ya, kemudian belum lulus, ya, maka dia mengucapkan ya Ali, yang maha berilmu, ya, berikanlah aku ilmu, berikanlah aku kekuatan untuk ya memahami dan seterusnya. Jadi ayat ini menetapkan tentang dua nama bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian poin yang kedua, anna rububiyyatullah azza wa jalla mabniyatun 'ala rahmatil wasi'ah lil khalqi al-wasilah. Ya. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya rububiyah Allah, penguasaan Allah ya terhadap makhluknya dibangun di atas rahmat, di atas kasih sayang. Ya, Allah menciptakan, Allah memiliki, Allah mengatur itu di atas rasa kasih sayang, Pak. Ya. Kata beliau, ya, ka'anna sa'ilan yas'al, seperti seorang mengatakan, ya, ada yang bertanya, mana huwa hadhihi rububiyyah? Ya, bagaimana sih model ya penguasaan Allah, penciptaan Allah, pemeliharaan Allah terhadap makhluknya? Apakah dengan model akhzin, ya, dengan model yang tegas, yang kejam, atau dengan kasih sayang? Ya, maka dalam ayat ini kita melihat alhamdulillahirabbil alamin arrahman arrahim. Ya, jadi Rabbil alamin, Allah sebagai Rabb semesta alam, kemudian disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, karena bisa jadi seorang yang dia memiliki, seorang yang dia menguasai, seorang yang dia mempunyai, ya, artinya dia punya otoritas, Pak. Ya, misalnya sebagai pemimpin, ya, ada tipe pemimpin itu yang apa? Otoriter, ya, yang dia selalu berbuat keras karena dia merasa ini milik dia, ya, saya mengaturnya, saya membuatnya, kemudian dia ya, melakukan hal-hal yang dengan akhzin, intiqamin, dengan cara yang istilahnya, ya, dengan cara kekerasan, ya, seperti kalau kita lihat Kim Jong Un gitu kan, ya, itu kan dia sangat otoriter, dia pemilik negaranya, dia mengatur negaranya. Ya, maka dia yang berkuasa. Ya, bagaimana model kekuasaan dia? Terlihat sangat otoriter. Ya, jadi semua orang yang berbeda dengannya maka langsung dibunuh. Ya kan, Pak, ya? Lagi pidato, ada videonya kan? Tiba-tiba handphonenya berbunyi, bunyi musik-musik. Ya, kemudian dia menengok ke orang itu, langsung dipanggil. Ya, sama petugas keamanan. Padahal bisa jadi itu jenderal juga. Ya, kemudian dibawa ke tempat yang lain. Itu mau diapain kira-kira? Mau disayangin atau mau diapain? Ya, itu tipe-tipe kepemimpinan. Ya, ada yang kepemimpinannya dia bijak. Ya, kalau ada yang berbuat salah pun dia berikan pemaafan, tidak langsung dihukum dengan hukuman yang keras. Ya, dia berikan uzur. Kalau dia meminta maaf maka akan dimaafkan. Ya, ini gambaran bagaimana rububiyah Allah disifati dengan ayat selanjutnya, Rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Ya, berarti ya kekuasaan Allah, kepemilikan Allah itu bukan dengan cara kekerasan, bukan cara ya untuk menghukum, tetapi adalah untuk memberikan kasih sayang. Ya, makanya Allah di dalam Al-Quran banyak mensifati orang yang berbuat dosa, kemudian agar dia bertaubat, kemudian Allah sebutkan apa? Innallaha tawwabun rahim. Ya, karena sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan dia lagi maha menyayangi. Ya, jadi makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ketika ada seorang yang berbuat salah, ya, Allah itu tidak langsung mengazabnya, Pak. Ya, bisa jadi Allah itu memberikan dia tenggang waktu, ya, agar dia bisa bertaubat, agar dia bisa beristighfar,
Ya, padahal dia masih melakukan dosa, tapi Allah kok tidak langsung mengazab dia. Ya, padahal kita tahu gitu. Kita ini lagi berbuat dosa dan kita bahkan belum meninggalkan dosa itu. Ya, tapi kok kita berpikir kenapa Allah kok tidak langsung mengazab kita? Ya, karena Allah rububiyahnya dibangun di atas rahmat. Ya, kalau Allah dia membangun kekuasaannya, kepemilikannya di atas akhdhi, di atas ya pembalasan, di atas ya misalnya kekerasan, maka pasti setiap yang berbuat dosa akan langsung dihukum. Ya, tapi ternyata nyatanya tidak, Pak ya. Kadang kita berbuat dosa dan bahkan kita nggak tobat-tobat juga, tapi kok kita aman. Ya, kok nggak ada yang kurang gitu kan. Ya, rezekinya tetap mengalir. Ya, pekerjaan tetap ada, kesehatan tetap diberikan. Ya, tapi kok kenapa gitu kan? Maka ini ada pertanyaan. Kenapa? Karena Allah rububiyahnya dibangun di atas rahmat. Ya, bahkan sekalipun seorang dia berbuat dosa besar, ya, bahkan dosa syirik sekalipun, bahkan syiriknya syirik besar, Allah tetap memberikan pengampunan kalau dia mau minta ampun. Ya. Kalau kita kan misalnya kita aja ada orang dia berbuat kesalahan besar sama kita, ya bisa jadi kita nggak mau memaafkannya sama sekali, bahkan kita ingin membalas dengan balasan yang lebih keras. Ya, misalnya dalam persidangan gitu Pak ya, ya misalnya saudaranya dibunuh, maka dituntut agar mati juga. Ya, sifat manusia begitu, dia pasti ingin membalas bahkan dengan balasan yang lebih keras. Ya, tetapi Allah tidak demikian. Ya. Bahkan perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar, tapi Allah tetap menerima taubat. Ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, ya ibadi, ya wahai hamba-hambaku. Ya, maksudnya kepada manusia, hamba-hambanya Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, sudah tahu melakukan dosa. Sampaikan kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah sampai berputus asa dari kasih sayangnya Allah. Ya, karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa. Ya, dosa membunuh, dosa ya berzina, dosa berjudi, dosa minum khamr, ya, bahkan dosa kesyirikan. Ya, kalau seorang dia bertobat, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah sampai berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena Allah mendahulukan kasih sayangnya. Ya, karena Allah Maha mengampuni semua dosa. Selama kapan, Mbak? Selama ajalnya masih apa? Ya, dikandung badan. Kalau sudah lepas, ya, sudah nazak, maka Allah tidak mengabulkan ya taubatnya. Ya, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Ya, Allah itu masih senantiasa menerima taubat siapapun dia, sebesar apapun dosanya, selama belum nyawanya di kerongkongan. Ya, Fir'aun itu dosanya luar biasa. Dia pun bertobat, tapi taubatnya ketika apa? Sakaratul maut. Ya, ketika sakaratul maut baru dia bertobat. Ini itu betul sesungguhnya sekarang saya bertobat kepadamu ya Allah. Kemudian Allah tidak menerima taubatnya. Ya, padahal masa waktu yang diberikan sudah sangat panjang. Ya, dia diberikan kekuasaan, dia diberikan kehebatan, ya, tetapi tidak membuat dia bertobat juga. Justru setelah sakaratul maut baru dia bertobat, maka Allah tidak lagi terima taubatnya. Ya, jadi Allah pun tetap memberikan apa? Waktu. Ya, tidak langsung menghukum Fir'aun, tetapi memberikan jeda waktu sampai pada waktu yang telah Allah tentukan, baru Allah tidak akan menerima. Ya, artinya ini diantara apa? Ya, bentuk rahmatnya Allah. Allah memberikan jeda, Allah memberikan kesempatan. Ya, bahkan sampai kalau dia mengulang dosa yang kedua kali dan dia tetap bertobat, Allah pasti akan terima.
Ya, hanya saja tadi kalau sampai dia melakukannya lagi dan belum sempat bertobat, itu yang berbahaya. Ya, waliyadzubillah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka poin yang kedua kata beliau, ya, maka kekuasaan Allah, ya, pengaturannya Allah semuanya dibangun di atas rahmat. Ya, maka kita harus ya optimis. Ya, dalam hal kebaikan kita optimis, ya, dalam hal yang negatif pun kita tetap apa? Tidak boleh berputus asa, ya, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkait dengan pembunuh 100 nyawa. Ya, yang mungkin sudah pernah tahu kisahnya. Ya, membunuh satu orang saja dosanya sangat besar. Apalagi sampai membunuh 99 manusia. Ya, tapi orang ini dia tidak berputus asa. Dia melakukan dosa sampai 99 kali pembunuhan. Ini kan banyak sekali. Ya, tapi kemudian dia mendapatkan apa istilahnya? Ya, kesadaran. Ya, kemudian dia ingin bertobat, dia ingin meminta ampun kepada Allah, dia bertanya kepada orang ahli ibadah tetapi jahil. Ya, dia tidak berilmu. Maka kemudian ditanyakan, apakah ada kesempatan untuk saya bertobat? Menurut ahli ibadah ini tidak ada. Karena dosamu sangat banyak. 99 pembunuhan ini bukan hal yang sepele. Ya, membunuh dengan puluhan bahkan hampir 100. Ini kan enggak sederhana, Pak. Ya, jamaah masjid ini misalnya ada 100 orang dibunuh semua, kan mengerikan pembantaian. Ya. Maka kalau hukuman dunia, dia dihukum apa? Ya pasti dihukum seberat-beratnya. Ya. Tapi ternyata dia punya optimisme. Ya. Apakah dia bisa, kalau dia bertobat dia akan diampuni? Kata ahli ibadah ini, tidak ada kesempatan bagimu. Ya, kemudian akhirnya dibunuhlah orang itu menjadi 100 orang yang terbunuh. Ya. Kemudian dia tetap punya rasa optimis. Ya, kalau Allah ini bisa menerima ampunannya, dia bertanya kepada ahli ibadah yang berilmu. Ya, apakah ada kesempatan taubat baginya? Maka dia mengatakan tidak ada yang menghalangi ya dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala agar taubatmu diterima. Maka akhirnya dia bertaubat dan diperintahkan untuk hijrah dari tempat yang buruk ke tempat negeri yang lebih baik. Kemudian di tengah perjalanan ternyata Allah ya meninggal dunia, ajal telah menjemputnya. Ya, turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Ya, malaikat azab dia ingin membawanya karena dia telah membunuh 100 manusia, 100 nyawa, dan dia belum beramal saleh, belum beribadah sama sekali. Ya, malaikat rahmat mengatakan tetapi dia sudah bertaubat dan sudah menunjukkan taubatnya dengan apa? Hijrah. Ya, kemudian turunlah malaikat hakim, malaikat pemutus, kemudian diperintahkan untuk mengukur jaraknya. Ya, setelah diukur ternyata jarak ke negeri yang akan dia singgahi, negeri yang baru yang baik ternyata lebih dekat. Ya, maka kemudian Allah menerima taubatnya. Ya, artinya dalam kondisi dosa yang sangat besar tapi punya optimisme ya, dan dia tunjukkan dengan perbuatannya yaitu hijrah ya, maka ternyata bagi Allah itu cukup, Pak. Ya, bisa jadi ada orang yang ibadah 100 tahun ya, tapi kemudian diakhiri dengan apa? Ternyata dia tidak optimis, tidak husnuzon kepada Allah. Ya, seperti dalam kisah ada seorang yang berjihad. Ya, ketika di pertempuran dia merasakan sakit, akhirnya apa? Dia tancapkan pedangnya ke tubuhnya sehingga dia bunuh diri. Ya, orang-orang menganggapnya dia mati syahid, kata Nabi tidak. Ya, dia di neraka. Kenapa? Ya, karena dia tidak sanggup untuk menahan dirinya dari larangan Allah. Allah melarang kita bunuh diri. Ya, kemudian karena dia tidak optimis, dia tidak husnuzon kepada Allah, dia habisi dirinya sendiri. Ya, maka orang ini justru apa? Masuk neraka. Ada orang yang membunuh 100 nyawa, di akhirnya justru masuk surga. Kenapa? Karena dia husnuzon. Ya, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga Allah berikan rahmatnya. Ada orang yang dia tidak yakin kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga akhirnya dia berputus asa.
Ya, padahal kalau dibandingkan ibadahnya bisa jadi lebih banyak, tapi karena ya suudzonnya kepada Allah, berburuk sangganya kepada Allah, sehingga Allah tidak menerima amalnya. Ya, falyazubillah. Baik, Allah taala a'lam. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal masykuran. Sudah tinggal berapa menit, Pak? Sudah habis. Ada pertanyaan mungkin terkait materi kita, ya, tafsir suratul Fatihah. Kita sudah bahas berapa ayat ini ya? 2 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ini faedahnya sangat besar, Pak ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Fatihah, kita bisa sambil merenunginya. Ya, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita sedang memuji Allah dengan segala nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Bahkan sampai kalaupun hilangnya satu nikmat, kita pun harus tetap memuji Allah. Ya, dialah Rabbil Alamin, Rabbnya yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur semesta alam. Tidak ada yang menguasai selainnya. Ya, begitu juga Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya dibangun di atas kasih sayang. Ya, kepemilikannya, ya, kepenguasaannya Allah Subhanahu wa taala itu bukan dibangun di atas dendam, di atas kebencian, di atas hukuman. Ya, bisa jadi penguasa, seorang penguasa, ya, kepada rakyatnya dia menegakkan kekuasaannya dengan cara zalim. Ya, ada kesalahan sedikit dihancurkan, ya, dibunuh, ditumpahkan darahnya, diambil hartanya. Dia penguasa. Tapi Allah tidak demikian. Ya, Allah membangun kekuasaannya di atas rasa kasih dan sayang. Wallahu taala a'lam. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.